apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tidak perlu pura-pura meracu, saudara saya baik-baik saja. Guandong tidak menatap Sawu dengan ramah, berbicara dingin. Nada bicara Guandong membuat anak buah Sawu tegang, menatap Guandong dengan marah dan penuh amarah. Anda masih sama, tidak terlalu cakap tapi temperamennya besar. Saya tidak akan mengganggu Anda hari ini, tapi saya cukup tertarik pada saudara ini. Asalkan Anda mau bergabung dengan geng iblis hiu saya, semua dendam masa lalu akan dihapus. Jika Anda mau bergabung dengan geng iblis hiu saya bisa menjadikan Anda wakil pemimpin. Saya bersedia membagi sumber daya yang kita dapatkan 30-70. Anda mendapat 30% dan saya 70%. Bagaimana? Adik kecil, apakah Anda tertarik? Saat Sawu berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan, mengabaikan geraman Guandong di belakangnya. Xiaoyan terkejut karena Sawu ingin merekrutnya. Mendengar kata-kata itu, kelompok di belakang Sawu menjadi bersemangat, terutama beberapa dari mereka yang telah mencapai level Dosian bintang 2. Bahkan mereka pun belum pernah menerima perlakuan seperti itu. Zenshan hanya menerima 1/10 dari sumber daya yang mereka terima. Namun pada pertemuan pertama mereka, seorang Dosian bintang 1 diberi 3/10. Terutama karena pihak lain adalah musuh mereka yang baru saja mengalahkan Zenshan. Bagaimana mungkin mereka bisa diyakinkan? Siapa di antara kalian yang tidak setuju? Jika tidak setuju, kalian bisa keluar dan menantang adik muda ini. Siapapun yang bisa mengalahkannya, saya bisa memberikan syarat yang sama. Tapi pertama-tama, pikirkan. Di tangan Zenshan, siapa di antara kalian yang bisa menahan 10 pukulan darinya? Adik muda ini dengan kekuatan Dosian bintang 1 mampu menahan serangan penuh Zenshan. Saya bertanya pada kalian, siapa di antara kalian yang hadir yang bisa melakukan itu? Sawu berbicara dengan suara berat. Setelah mendengar keributan di belakangnya, meskipun nadanya lembut, itu tetap menunjukkan otoritas dan aura dominan seorang atasan. Semua mata di belakangnya tertuju pada Zenshan yang nasibnya tidak pasti, dan mereka langsung terdiam. Tatapan Guandong juga tertuju pada Xiaoyan. Dia mengharapkan Xiaoyan untuk menolak mentah-mentah, tetapi Xiaoyan tampak termenung. Terlihat cukup tertarik. Bagaimana Anda memutuskan? Adik, dengan bakat Anda dan ditambah sumber daya berkelanjutan yang disediakan geng iblis hiu kita, tidak akan lama lagi sebelum Anda melampaui Zenshan. Geng iblis hiu kita membutuhkan seseorang seperti Anda. Sawu sangat optimis tentang Xiaoyan, terus-menerus membujuknya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Sudah Xiaoyan, Anda tidak bisa. Guandong melihat bahwa Xiaoyan tampak sangat tergoda, hampir setuju. Xiaoyan, saya benar-benar salah menilai Anda. Anda benar-benar bersedia bergaul dengan binatang bajak laut ini. Ding Yue merutkan kening, menggeram marah. Xiaoyan mengabaikan percakapan mereka, mengangguk sedikit pada prajurit hiu, dan berkata, baiklah, saya setuju, tetapi saya punya satu syarat. Prajurit hiu tersenyum ketika melihat Xiaoyan setuju. Meskipun dia telah membunuh banyak saudara-saudaranya dari geng iblis hiu, Zenshan memiliki visi jangka panjang. Dia percaya bahwa Xiaoyan ada talenta langka dan dia bersedia mengesampingkan dendam ini. Dengan tambahan Xiaoyan, geng iblis hiu akan memiliki masa depan yang cerah. Sawu menatap Xiaoyan dan tersenyum tipis. Apa syaratnya? Xiaoyan merapikan pakaiannya yang kusut, mengabaikan Guandong dan Ding Yue yang marah, dan menatap Sawu sambil tersenyum. Anggota tim pemberani tetap tenang. Xiaoyan melihat penampilan Xiaoyan dan berbisik. Melihat Tuan Muda Xiao, saya selalu merasa sesuatu yang baik akan terjadi. Syaratnya sangat sederhana. Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan. Saya terbiasa bebas, dan saya benar-benar tidak ingin bergabung dengan faksi atau semacamnya. Namun jika saya bisa menjadi pemimpin, saya bisa mempertimbangkannya. Juga mengenai pembagian sumber daya, mari kita tukar. Saya mendapat 70%, Anda mendapatkan 30%. Syarat ini sangat sederhana kan? Prajurit hiu mendengarkan kata-kata Xiaoyan sambil tersenyum, tetapi semakin lama ia mendengarkan senyumnya semakin kaku dan otot-otot wajahnya berkedut.
Suen jelas-jelas mempermainkannya. Nak, tahukah Anda konsekuensi dari kata-kata Anda? Senyum prajurit Hiu memudar, digantikan oleh tatapan dingin dan niat membunuh di matanya. Suen mengangkat bahu tak berdaya dan mengangguk serius. Anda bahkan tidak bisa memenuhi satu syarat saya ini. Jadi jelas ketulusan Anda kurang. Jadi kita harus melupakan. Tiba-tiba aura prajurit Hiu sebagai dosen bintang 4 tiba-tiba meledak. Para anggota tim pemberani merasakan sesak di dada mereka. Darah mereka bergejolak dan mereka hampir muntah darah. Tubuh Xiaoyan juga sedikit gemetar. Tekanan padanya tak tertahankan. Guandong dan Ding Yue juga merasa tidak enak badan. Tetapi mereka berdua menatap Xiaoyan dengan aneh. Mengutuk dalam hati. Mereka juga telah sepenuhnya dipermainkan oleh Xiaoyan. Ditipu olehnya. Mereka harus mengakui menyaksikan prajurit Hiu dipermainkan oleh Xiaoyan sangat memuaskan. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk berbicara seperti itu pada saya. Dengan kekuatan Anda, bahkan jika Anda bisa mengalahkan Jian San, Anda akan membayar harga yang sangat mahal. Jelas Anda menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan Anda secara paksa menjadi dosen bintang 2. Tapi sekarang Anda hanya dosen bintang 1. Saya bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk menghancurkan Anda. Sawu menatap dingin Xiaoyan. Tatapannya yang sedingin es membuat udara di sekitarnya terasa semakin dingin dan menusuk. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Bergabunglah dengan geng iblis hiu saya atau mati di sini. Nada bicara Sawu tidak lagi ramah, bahkan lebih tegas. Xiaoyan menahan gejolak darah di dalam dirinya, berdiri tegak dan masih tersenyum tipis. Ketenangan Xiaoyan sebaliknya membuat Sawu agak gugup karena kemampuan yang ditunjukkan Xiaoyan sungguh luar biasa. Karena itu Sawu tidak bertindak gegabah tetapi terus menguji Xiaoyan. Saya khawatir tidak. Xiaoyan menahan tekanan, berdiri dan berkata dengan tenang. Kata-katanya segera membuat prajurit Hiu waspada. Cara Xiaoyan mengalahkan Jian San terlalu aneh. Xiaoyan tampaknya mampu melihat setiap gerakan Jian San dan menangkap kelemahan dalam setiap keserangannya. Meskipun ada banyak contoh, dosen bintang 2 mengalahkan dosen bintang 3. Kekuatan Xiaoyan sebenarnya hanya dosen bintang 1. Bahkan jika dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mencapai dosen bintang 2, mengalahkan Jian San dengan cara ini membuat prajurit Hiu, seorang dosen bintang 4, menganggap Xiaoyan sangat serius. Berapa banyak ki asal abadi yang tersisa sehingga Anda bisa begitu sombong? Karena Anda tidak mau, Anda hanya akan menjadi jiwa yang mati di bawah tombak saya. Sawu menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan sebuah tombak bercabang 3 muncul di tangannya, memancarkan aura yang mengesankan. Mata Xiaoyan perlahan menjadi gelap. Sekalipun ia menggunakan cairan spiritual atribut api untuk melepaskan kekuatan beberapa kali lipat dari teratai api surgawi, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Sawu karena perbedaan kekuatan terlalu besar. Anda bisa coba, kata Xiaoyan dengan suara berat. Sawu juga menyipitkan matanya saat menatap Xiaoyan, tidak percaya bahwa Xiaoyan masih memiliki cara untuk menghadapinya. Apakah Anda pikir kata-kata ancaman seperti itu bermakna? Sawu menatap Xiaoyan dingin dan berkata dengan suara rendah. Saya rasa itu sangat bermakna. Akan saya katakan lagi, jika Anda tidak percaya, Anda bisa coba. Xiaoyan menahan tekanan dan berbicara lagi dengan suara berat. Sawu mengepakkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Meskipun Xiaoyan hanya memiliki kekuatan dosen bintang 1, ia selalu merasa ancaman dari Xiaoyan. Namun ia memiliki geng iblis hiu di belakangnya. Jika ia membiarkan Xiaoyan pergi sekarang, ia mungkin tidak akan mampu meyakinkan anggota geng di masa depan. Tidak peduli metode apapun yang Anda gunakan hari ini, karena Anda menolak untuk bergabung dengan saya hidup-hidup, maka saya akan membuat Anda mati di tangan saya. Sawu berbicara perlahan. Trisulanya mengarah langsung ke Xiaoyan. Petir menyambar trisula dan di atas kepalanya awan gelap besar muncul, bergemuruh dengan guntur yang teredam. Udara menjadi lembab dan kekuatan yang menekan semakin kuat. Sudah Xiaoyan, haruskah kita mundur dulu? Kita bukan tandingan Sawu. Melawannya sekarang jelas bunuh diri.
Guandong cemas melihat Soyan tidak mundur. Meskipun adu mulut sebelumnya menyenangkan, mereka tetap harus menghadapi kenyataan. Bagaimanapun, Sawu adalah dosen bintang 4. Dan dalam kondisi tim pemberani saat ini, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Sawu memegang trisulanya, dan di ujungnya, bola petir gelap terus mengembun, memancarkan aura pemusnahan. Mata Soyan juga tertuju pada bola petir itu. Melarikan diri sekarang tidak mungkin, karena tidak mungkin mundur tanpa terluka. Soyan memilih untuk menghadapinya. Soyan sekarang memegang kantong broklat yang diberikan kepadanya oleh Xiao Wutian. Salah satu kantong berisi serangan kekuatan penuh Xiao Wutian yang mampu memusnahkan makhluk apapun di bawah level dosen. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain menggunakan kantong ini. Ini bukan kota 1000 bintang, jadi tidak ada yang akan membantu Anda. Dan saya akan mengambil nyawa kalian hari ini. Jangan khawatir, pemimpin ketiga grup tentara bayaran Chang Yue, saya akan membawa kepala Anda ke kakak Anda. Sawu tertawa arogan, mengepakkan tinjunya bersiap untuk bertempur. Karena kematian tak terhindarkan, dia sebaiknya bertarung. Sawu, saya nona muda kedua dari rumah lelang kota 1000 bintang. Jika Anda berani membunuh saya, ayah saya akan mencabik-cabik Anda, kata Ding Yue dengan marah. Mendengar ini, Sawu menatap Ding Yue yang marah dan melihatnya. Senyumnya semakin lebar. Jadi, Nona Ding, waktu yang tepat. Saya tidak akan membunuh Anda. Saya bahkan bisa menggunakan Anda untuk memeras seseorang di rumah lelang kota 1000 bintang. Bagaimana mungkin saya tega membunuh Anda? Karena Anda sangat berharga. Sawu tertawa terbahak-bahak. Ding Yue menghentakkan kakinya karena marah mendengar ini. Kilatan cahaya muncul di tangannya dan dia melemparkan bola perak ke udara. Bola itu langsung membesar, berubah menjadi monster raksasa. Oh, ini teknik stick. Saya menemukan harta karun. Sawu semakin gembira melihat monster yang dilepaskan Ding Yue. Sawu, jika Anda membiarkan mereka pergi, saya akan memberi Anda apapun yang Anda inginkan, lanjut Ding Yue. Sawu sedikit menoleh menatap Ding Yue dengan penuh minat. Oh, itu tawaran yang cukup bagus. Adapun nyawa kalian, mungkin nilainya 1 miliar pil ki asal abadi, meskipun itu perkirakan yang berlebihan. Tapi saya bertekad untuk mengambil nyawa anak ini hari ini. Saya akan membicarakannya dengan Anda setelah saya membunuhnya, kata Sawu. Setelah berbicara, tatapannya beralih ke Xiaoyan, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia sebenarnya agak takut pada Xiaoyan. Jika dia tidak menyingkirkan Xiaoyan hari ini, maka geng iblis Xiu akan hancur begitu Xiaoyan naik ke tampuk kekuasaan. Bola petir di ujung trisula Sawu sudah berukuran beberapa kaki. Dia tidak lagi mendengarkan omong kosong Ding Yue. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Dia tidak akan puas sampai dia mengambil nyawa Xiaoyan hari ini, sehingga jantung semua orang berdebar kencang. Dan anggota tim pemberani bergegas keluar dan tiba di depan Xiaoyan. Tuan Muda Xiao, jika Anda yang akan mati, saya akan mati sebelum Anda. Mata Xiaoyan merah padam. Mereka telah mengalami terlalu banyak momen hidup dan mati seperti ini sebelumnya. Dan sejauh ini tidak ada satupun dari mereka yang menderita konsekuensinya serius. Tetapi hidup dan mati hanyalah masalah sesaat. Dan mereka akan melindungi Xiaoyan dengan segala cara. Sebagai imbalannya, Xiaoyan akan melindungi mereka dengan segala cara. Jangan khawatir, kita belum akan mati, Xiaoyan berkata dengan suara berat, sambil menatap bola petir yang memancarkan aura menakutkan di depan prajurit hiu. Guntur yang bergemuruh terus menggelegar di udara. Xiaoyan telah mengeluarkan kantong broklatnya, siap bertarung melawan prajurit hiu sampai mati. Namun pada saat ini tiba-tiba suara seruling yang jernih dan merdu terdengar entah dari mana, mencapai telinga semua orang. Tubuh semua orang bergetar. Ding Yue setelah mendengar suara itu melompat kegirangan. Jadi kakak Buyu ada di sini. Ding Yue tersenyum lebar setelah mendengar musik seruling, lalu menatap Sawu dan angkuh. Tak lagi takut, ia sedikit membusungkan dadanya yang cantik dan berkata kepada Sawu, Anda akan mati. Mendengar ini, Sawu berbalik dan menatap Ding Yue. Saat matanya tertuju padanya, pupil matanya tiba-tiba menyipit.
dan ia buru-buru menyimpan trisulanya. Seketika keringat mengalir di wajahnya dan tubuhnya gemetar. Ia cepat-cepat menggenggam tangannya, menundukkan kepala dan tak berani berbicara. "Nizi!" Sebuah suara laki-laki yang merdu perlahan terdengar di belakang Ding Yue, disertai aroma samar yang tercium darinya. Mata yang berlinang air mata bertanya pada bunga, tetapi bunga tetap diam. Kelopak yang berserakan terbang dan kesedihan lenyap. Sawu gemetar, wajahnya dipenuhi keringat. Dia adalah penguasa bintang legendaris dari bintang merah, Hua Buyu. Kelompok di belakang Sawu melihat betapa takutnya dia hanya dengan mendengar suara seruling. Tak berani bergerak sedikit pun. Siapakah orang ini? Hal pertama yang menarik perhatian adalah seorang pria berpakaian putih, kulitnya seputih giok. Ia dengan anggun memegang seruling perak di jarinya. Sehelai rambut hitamnya yang indah ditata sanggul tinggi. Alisnya ramping dan melengkung. Matanya seperti bintang dan bulan. Lembut dalam tatapannya. Namun seringkali sikapnya yang tampak halus dan terpelajar inilah yang mengungkapkan kedalaman batinnya yang tersembunyi. "Kakak Buyu, sudah lama sekali." Ding Yue tiba-tiba memeluk pria berbaju putih di belakangnya. Pria itu terkejut lalu menatap Ding Yue dengan mata penuh kasih sayang. "Sepupu Ding Yue, bagaimana kesehatan paman akhir-akhir ini? Apakah Anda nakal lagi? Seorang gadis muda harus lembut dan berbudi luhur, bukan selalu berlarian dan mengkhawatirkan keluarga Anda." Hua Buyu tersenyum lalu dengan lembut mengacak-ngacak rambut Ding Yue. Kepalanya yang kecil mengangguk-angguk seperti anak ayam yang mematok nasi. "Saya tahu, Kakak Buyu, Anda selalu mengatakan itu pada saya. Ayah saya sehat. Kali ini saya datang dan saya memintanya untuk membawakan Anda ramuan kesedihan favorit Anda," kata Ding Yue sambil tersenyum. Mendengar nama ramuan kesedihan, wajah Hua Buyu memerah karena mabuk. Ia bahkan belum minum anggur, namun ia sudah mabuk hanya dengan mendengarkan namanya. "Kalau begitu, terima kasih atas perhatian paman. Ini adalah teh roh teratai merah yang unik untuk bintang merah saya. Paman sangat menyukainya, jadi saya akan merepotkan Anda untuk membawanya." Hua Buyu juga tersenyum perlahan. Melihat ini, mata besar Ding Yue melengkung seperti bulan sabit. Di depan Hua Buyu, seolah-olah ia benar-benar telah menjadi seorang gadis kecil. "Kakak Buyu, orang itu menindas saya. Dia bilang akan membawa saya ke rumah lelang dengan harga bagus. Jadi Anda harus membela saya." Setelah Ding Yue selesai berbicara, ia segera berbalik dan menunjuk ke arah Sawu. Ketika Sawu melihat Ding Yue menunjuk ke arahnya, seluruh tubuhnya gemetar. Dan ia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. "Kakak Buyu, dia baru saja bilang akan memerah saya. Ini mengerikan sekali. Saya sangat cantik dan dia benar-benar ingin memerah saya. Bagaimana jika saya benar-benar diperas? Lalu dia menyukai penampilan saya, menindas saya dan memanfaatkan saya. Kakak Buyu, Anda sama sekali tidak boleh membiarkan dia lolos begitu saja, kan?" Saat Ding Yue berbicara, dia sudah menangis terseduh-seduh di pelukan Hua Buyu. Guandong, Xiaoyan dan yang lainnya tercengang. Semuanya berpikir hal yang sama. Gadis ini adalah aktris sejati dan latar belakangnya menakutkan. Mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. "Wanita, beracun, beracun," pikir Xie Zhenghui dalam hati, menyadari bahwa dia pasti telah diracuni oleh wanita seperti Ding Yue di masa lalu. Awalnya semua orang mengira Hua Buyu hanyalah gadis kecil yang genit. Tetapi setelah menghibur Ding Yue, Hua Buyu melangkah anggun dan matanya yang tadinya jernih tiba-tiba beralih ke Sawu, memancarkan aura kejahatan yang menakutkan. Energi darah merah tua terpancar darinya, terlihat mengelilinginya. "Kalian orang rendahan tidak menyimpan dendam pada saya, namun kalian berani memiliki pikiran yang tidak pantas tentang adik saya. Kalian pantas mati." Hua Buyu menatap Sawu, matanya yang tadinya jernih kini tampak berubah menjadi tatapan maut dari neraka. Tuanku, itu kesalahan saya karena buta. Saya buta terhadap kebesaran Anda. Saya hanya tidak sengaja, saya bersedia melayani Anda seumur hidup untuk menebus dosa-dosa saya sebagai pelayan Nona Ding.
Saya mohon Anda menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidup saya." Sawu segera berlutut. Setelah berkultivasi hingga level ini, dia telah mengalami terlalu banyak kesulitan dan kemunduran. Hanya dosen bintang 5 yang dapat memasuki reinkarnasi. Jika dia binasa seperti ini, Sawu tidak akan rela. Jadi dia segera mengabaikan harga dirinya dan memohon kepada Huabuyu. Kelompok di belakang Sawu melihat pemimpin mereka dalam keadaan ini. Semuanya ketakutan dan berlutut juga. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Pelayan, sepupu, sepertinya Anda memang kekurangan pelayan. Kekuatan orang ini cukup bagus, jadi dia pilihan yang layak. Adapun yang lain, mereka semua bisa mati." Huabuyu berkata perlahan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan hujan kelopak bunga merah muda jatuh dari langit. Kelopak bunga jatuh di atas orang-orang di belakang Sawu dan tubuh mereka mulai membusuk dengan cepat. Tanpa berteriak pun, mereka semua berubah menjadi mayat kering. Hanya Sawu yang tersisa, gemetar dan berlutut. Matanya dipenuhi rasa takut akan kematian. Huabuyu menatap Sawu dan menjentikan jarinya lagi. Sawu merasakan sakit di tenggorokannya dan mencoba berbicara, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat mengeluarkan suara lagi. "Anda berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dan menghina adik saya. Anda tidak perlu berbicara seperti itu lagi di kehidupan ini," kata Huabuyu. Sawu enggan, tetapi tanpa ragu-ragu dia segera menyerahkan darah esensi hidupnya. Dengan hormat menyerahkannya kepada Ding Yue. Ding Yue menatap Sawu yang patuh dan tersenyum main-main, menerima darah sensasi hidup Sawu. "Siapa mereka?" Huabuyu setelah berurusan dengan Sawu mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan yang lainnya. "Mereka semua teman-teman saya. Mereka datang untuk mencari pelahap kekosongan," jawab Di Yue buru-buru. Mendengar ini alis Huabuyu sedikit mengerut. "Anda bertindak tanpa sepengetahuan paman lagi?" Huabuyu menatap Ding Yue. Melihat ekspresi serius Huabuyu, Ding Yue segera batuk 2 kali karena merasa bersalah. Setelah berbicara, Huabuyu mulai menghitung dengan jarinya, seolah bersiap mengirim pesan kepada ayah Ding Yue. Ding Yue segera meraih tangan Huabuyu, mengedipkan matanya yang besar padanya, dan berkata dengan suara yang sangat manja. "Kakak Buyu, tolong jangan beritahu ayah. Kalau tidak, dia akan mengurung saya ke ruangan gelap lagi. Ruangan gelap itu sangat gelap, bau, dan ada monsternya. Kakak Buyu, Anda yang terbaik. Maafkan saya kali ini, karena saya membawa Anda 10 botol ramuan 1000 kesedihan. Pasti tidak akan ada lagi, saya berjanji." Setelah mendengar kabar tentang 10 guci ramuan kesedihan, kilatan muncul di mata Huabuyu. Ia kemudian menatap Ding Yue, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan akhirnya menghela nafas. "Baiklah, ini tidak akan terjadi lagi. Tapi kali ini, saya akan mengantar Anda kembali. Jika Anda patuh, saya tidak akan memberitahu paman." "Baik, tidak masalah, kakak Huayu." Ding Yue segera mengangguk serius, dan Huabuyu dengan enggan setuju. "Ayo pergi, kembali ke kota bersama saya dan juga teman-teman Anda." Setelah Huabuyu selesai berbicara, ia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memegang seruling, dan perlahan terbang menuju bintang merah yang jauh. Ding Yue menghela nafas lega ketika melihat Huabuyu terbang pergi. Kemudian ia melambaikan tangan kepada Xiaoyan dan yang lainnya, dan mereka kembali sadar. Prajurit Hiu mengikuti di belakang Ding Yue. Tetapannya tidak pernah lagi melihat Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah menyerahkan darah intinya, prajurit Hiu bukan lagi ancaman. Hanya dengan satu pikiran dari Ding Yue, ia dapat dengan mudah mengambil nyawa prajurit Hiu. Xiaoyan menghela nafas panjang dan perlahan menyimpan kantong broklat itu. Sejujurnya, dia merasa sayang menggunakan kantong broklat terkuat yang diberikan Xiao Wutian kepadanya untuk Sawu. Untungnya, dia selamat, dan kantong itu tidak dibutuhkan. Tampaknya, selain Tetua Zan yang tidak bisa bertindak sembarangan, kantong ini adalah kartu truf terkuat Xiaoyan. Semua orang menghela nafas lega. Pertempuran dengan Xiao Zan menggunakan formasi mendalam kaca gang surgawi telah menguras semangat bertarung semua orang. Namun setelah pertempuran berakhir dan mereka meminum beberapa pil untuk memulihkan semangat bertarung mereka,
klan itu perlahan menghilang. Tuan Muda Xiao, apa yang harus kita lakukan dengan Zesan? Xiaozhen menunjuk Zesan yang masih tidak sadar dan bertanya. Xuyen perlahan berjalan mendekat, menatap Zesan yang pucat, lalu meraba-raba tubuhnya, mengeluarkan pil penangkal roh. Setelah terluka parah oleh Xiaoyan, Zesan tidak sempat meminum pil penangkal roh sebelum jatuh ke dalam ilusi Xia Zhenghui. Dengan kekuatan jiwa Zesan, Xia Zhenghui bisa menjebaknya untuk waktu yang lama. Tuan Muda Xiao, mari kita selesaikan ini sejak dini dan bunuh dia. Wajah Xiaozhen tampak kejam saat dia menggerakkan tangannya di lehernya sendiri, memberi isyarat untuk membunuh Zesan. Xiaoyan mencabut semua cincin penyimpanan Zesan dan kemudian mencari harta karun di dalamnya, hanya untuk menemukan bahwa selain beberapa ratus ribu pil ki sumber abadi, tidak ada harta berharga lainnya. Xiaoyan tersenyum pahit, berpikir dalam hati bahwa Zesan cukup menyedihkan, sangat miskin. Ini terlalu menyedihkan, kata Xiaoyan tanpa daya. Kim Ur melangkah maju dan berkata, Anda sudah mengeksploitasinya sekali sebelumnya, apalagi yang Anda harapkan darinya? Dusian bintang 3 seharusnya cukup berharga. Sayang sekali membunuhnya, bawa dia pergi dan mungkin kita bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang. Xiaoyan menepuk dahinya setelah mendengar ini. Oh, kenapa saya tidak memikirkan itu? Kita bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya. Geng Iblis Hiu telah melakukan begitu banyak hal buruk. Terlalu baik bagi mereka untuk mati. Biarkan dia menjadi budak seumur hidupnya, melayani orang lain. Dengan itu, Xiaozhen meraih Zesan di satu kaki dan menyeretnya menuju Bahtera tak kena takut. Kemudian dia mengambil tali pengikat abadi yang sangat kuat dari Ding Yue dan mengikat Zesan dengan erat. Baru kemudian semua orang merasa lega. Xuyen kemudian memasang batasan pada Zesan untuk mencegahnya menghancurkan diri sendiri dan melemparkannya ke sudut. Melihat Zesan terikat seperti bola dan ditendang-tendang, Sawu di belakang Ding Yue tidak bisa menahan rasa sedih di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa geng Iblis Hiu-nya suatu hari akan jatuh di tangan beberapa dosen bintang 1. Dan sejak saat itu, mereka hanya akan menjalani kehidupan dalam kegelapan. Kota suci Qingheng, sebuah kota yang dibangun di bawah permukaan bumi di luar bintang Qingheng. Angin dan pasir sangat kuat. Sering disertai badai pasir yang dahsyat, tetapi di bawah bintang Qingheng, pemandangannya penuh kemakmuran. Seberkas cahaya terang menerangi seluruh kota suci, dipimpin oleh Hua Buyu. Bahtera tak kena takut perlahan berlayar memasuki kota. Semua orang kelelahan akibat pertempuran dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Selama waktu ini, Zesan dijual di pasar gelap dengan harga yang tak terduga, yaitu 200 juta pil ki asal abadi. Namun Ding Yue sangat tidak puas. Seorang ahli dosen bintang 3 jauh lebih berharga dari itu. Setelah banyak negosiasi, kesepakatan akhirnya tercapai dengan harga 250 juta pil ki asal abadi. Xuyen tentu saja sangat gembira menerima sejumlah uang yang begitu besar. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga, dan semua waktu dan usaha yang telah ia investasikan dalam persiapan terbayar lunas. Ia akhirnya berhasil menangkap Zesan dan Sawu, pemimpin geng Iblis Hiu. Sejak saat itu, nama geng Iblis Hiu lenyap selamanya dari kehampaan alam bawah ini. Beberapa hari kemudian, semua orang telah mendapatkan kembali energi mereka dan mulai berkeliaran tanpa tujuan di kota di bawah permukaan lagi. Xuyen percaya bahwa mustahil untuk menemukan sang pemangsa kekosongan lagi dalam perjalanan ini. Ding Yue terus-menerus diawasi oleh Hua Buyu dan dia sangat tidak berdaya, jadi dia hanya bisa berpura-pura menjadi gadis baik. Di belakang istana Hua Buyu, pemandangannya sangat indah dan unik. Kelompok itu duduk di pavilion sambil mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Nona Ding Yue, sebenarnya seberapa kuatkah penguasa bintang merah? Xuyen telah menyaksikan metode Hua Buyu, bahkan dosen bintang 4. Prajurit Hiu telah menyerah tanpa perlawanan. Hal ini membuat Xuyen tertarik pada kekuatan Hua Buyu. Tidak hanya Xuyen, tetapi semua orang juga sangat penasaran. Terutama karena dia telah membuat dosen bintang 4. Prajurit Hiu memohon ampun pada pertemuan pertama mereka. Kekuatan kakak Buyu
Saya ingat dia hanya dosen bintang 4. 1000 tahun seharusnya tidak membuat banyak perbedaan kan? Ding Jue menggosok dagunya, merenung. Suen terkejut. Jika Hua Buyu juga dosen bintang 4, mengapa Sawu menyerah tanpa perlawanan? Seharusnya tidak mungkin. Mereka berdua dosen bintang 4, mengapa Sawu menyerah tanpa perlawanan? Suen sedikit menurutkan kening, lalu menatap Sawu di belakang Ding Jue dengan curiga, sebelum kembali menatap Ding Jue dengan tatapan yang sama. Kecuali ini rencana Anda. Sawu awalnya bawahan Anda. Setelah mengatakan ini, semua orang berpikir lama, tidak dapat memahami mengapa Sawu menyerah tanpa perlawanan. Namun setelah mendengar analisis Xiaoyan, mereka semua menatap Ding Jue. Mata mereka dipenuhi persetujuan. Anda tidak benar-benar berpikir saya selicik itu kan? Kata Ding Jue tak berdaya menghadapi tatapan bertanya dari kerumunan. Setelah dia selesai berbicara, semua orang mengangguk serempak. Terlahir di rumah lelang kota 1000 bintang yang kuat. Dia pasti telah berhubungan dengan berbagai macam orang sejak usia muda. Pepatah mengatakan, tidak ada pedagang yang tanpa tipu daya. Tapi jadi mungkin itu semua adalah handiwara yang telah diatur Ding Jue. Saya benar-benar tidak. Kalian bisa bertanya padanya jika kalian tidak percaya. Setelah ditanyai oleh kerumunan, Ding Jue tiba-tiba mencubit paha Sawu dengan keras. Sawu meringis kesakitan, mulutnya terbuka tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Melihat Sawu tidak bisa bicara, Ding Jue menghentakkan kakinya dengan marah. Mengapa Anda menyerah tanpa perlawanan? Jika Anda tidak bisa mengatakannya, tulis saja. Ding Jue mengeluarkan selembar kertas putih dan sebuah pena. Di bawah tekanan, Sawu dengan enggan menulis 2 baris di kertas putih itu. Mata yang berlinang air mata bertanya pada bunga, tetapi bunga tetap diam. Kelopak yang berserakan terbang berlalu, 1000 kesedihan lenyap di bawah bintang merah. Dewa perang. Semua orang terkejut ketika melihat 4 baris yang ditulis oleh Sawu, terutama yang terakhir, di bawah bintang merah, Dewa Perang. Maknanya jelas, meskipun kekuatan Hua Buyu hanya setara dengan dosen bintang 4, dia adalah penguasa bintang merah. Dengan kekuatan bintang merah, selama dia tetap berada di dalam batasannya, Hua Buyu memiliki kekuatan Dewa Perang. Oh, saya ingat sekarang. Legenda mengatakan bahwa bintang merah ini sendiri terbentuk dari inti iblis dari binatang buas purba. Kakak Buyu adalah penguasa bintang, jadi tentu saja dia dapat memanfaatkan kekuatan bintang merah ini. Ya, itu dia. Ding Jue menganalisis, lalu mencemberut dan menatap marah kepada semua orang. Kalian semua tidak tahu berterima kasih. Sepertinya saya salah. Xiaoyan dengan canggung menggaruk kepalanya dan tersenyum getir. Minta maaf, saya minta maaf. Tidak cukup tulus. Saya minta maaf. Masih belum cukup. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kota yang dibangun di bawah kerak bintang merah tidak pernah mengalami malam. Bola cahaya yang kuat di langit terus menerangi kota suci ini. Hari itu semua orang pergi bersenang-senang, tetapi Suen duduk tenang di halaman menyeduh teh. Sambil menikmati tehnya, suara seruling yang indah terdengar di halaman. Musik mengalir lembut, memberikan rasa ketenangan spiritual, membawa kegembiraan yang luar biasa bagi tubuh dan pikiran. Melodi bergema di seluruh halaman dan para pelayan yang lewat tersenyum manis. Ikan-ikan di danau bermain-main dan burung-burung di bukit kubuatan tampak berkicau riang selaras dengan musik. Suen menyesap tehnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Musik yang indah, musik yang indah. Setelah beberapa saat, musik seruling perlahan berhenti. Hua Buyu mengenakan jubah kain kasa biru muda yang memegang seruling perak, berjalan perlahan ke arah mereka. Melihat Hua Buyu, Xiaoyan mengingat bahwa ini adalah kediamannya, berdiri dan sedikit menggenggam tangannya sebagai salam. Hua Buyu bertukar pandangan dengan Xiaoyan, tersenyum tipis dan membalas salam tersebut. Baru saja tiba di kota suci Qingheng. Mengapa saudara ini tidak keluar dan menjelajahinya?
Ada banyak pemandangan indah dan unik serta situs budaya di dalam kota suci. Yang Ding Yue ketahui semuanya. Sayang sekali hanya tinggal di halaman. Suara Hua Buyu elegan seperti suara serulingnya, lambat dan merdu. Bahkan suaranya pun enak didengar. Apa yang perlu disesalkan? Suara seruling Anda, Tuan Bintang, mungkin tidak kalah indahnya dengan pemandangan kota suci ini. Saya beruntung telah mendengarnya, dan selain itu saya puas tinggal di sini berkat penyelamatan Anda, Tuan Bintang. Xuyen tersenyum tipis, memberi isyarat agar Hua Buyu duduk. Kemudian dia menuangkan teh yang telah diseduh ke dalam cangkir teh, mengisinya hingga sekitar 7/10 penuh. Hua Buyu menghirup aroma teh, mengangguk sedikit, dan setelah menyesapnya, ekspresi senang muncul di wajahnya. Ia berulang kali memuji. Teh yang enak, teh yang enak. Saya masih belum tahu nama Anda, Kakak. Saya lupa, saya belum memperkenalkan diri. Saya adalah penguasa bintang merah, Hua Buyu. Anda bisa memanggil saya Buyu saja. Hua Buyu, nama yang bagus. Bertanya tentang bunga. Namun Hua Buyu tetap diam. Meskipun saya sudah mendengar perkenalan Nona Ding Yue merupakan suatu kehormatan bagi Xuyen untuk mendengarnya langsung dari penguasa bintang. Xuyen juga tersenyum tipis dan berkata, Xuyen, nama yang sangat sederhana. Xuyen, itu bukan nama keluarga yang umum. Mungkinkah Anda berasal dari klan Xiao? Hua Buyu berpikir sejenak setelah mendengar nama keluarga Xuyen dan bertanya. Xuyen menggelengkan kepalanya. Saya hanya berasal dari alam tingkat rendah. Keluarga saya memang klan Xiao, tetapi seharusnya bukan klan Xiao yang Anda bicarakan, Kakak Buyu. Jawab Xuyen. Klan Xiao yang disebutkan Hua Buyu tentu saja bukan klan Xiao dari 8 klan kuno benua Doqi. Karena benua Doqi hanyalah setetes air di lautan luas yang hampa ini. Jelas bahwa klan Xiao yang dibicarakan Hua Buyu bukanlah klan yang berada di benua Doqi. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.